Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project E36 Drifting kita. Dan di video kali ini kita mau dyno mobil ini. Habis itu keseluruhan bodinya juga mau kita wrapping menggunakan stiker dari Goodfix. Dan terakhir kita mau coba drifting mobil ini yang udah kita bangun. Dan pastinya itu menarik banget. Dan sekarang kita lagi ada di AHT. Udah seminggu mobil ini di AHT dan udah banyak banget pengerjaan yang kita lakuin di sini. Pertama, di bagian depan sini kita udah pasangin oil cooler buat engine-nya. Ini pengaruhnya besar banget untuk durabilitas dari mesinnya, karena kalau drifting itu dipakainya gaspol banget, jadinya engine oil itu harus kita bisa atur temperaturnya. Dan ini udah cukup gede, udah sangat cukup banget buat mobil ini. Dan ini harganya segini, yang bikin budget kita sisa segini. Untuk di bagian kanan ada power steering fluid cooler yang gunanya untuk ngedinginin oli power steering. Itu juga sangat pengaruh sama durabilitas si power steeringnya. Jadi konsisten terus, beratnya nggak terpengaruh sama temperatur dari fluidnya itu sendiri. Dan untuk di bagian engine bay-nya ada juga beberapa yang udah dimodifikasi nih. Nah, untuk bagian engine bay-nya ini bagian wiringnya itu udah kita ganti semua karena kita pakai standalone dari Max ECU. Dan ini adalah paket dari AHT untuk ganti ECU standar BMW jadi Max ECU, itu harganya segini. Emang cukup signifikan, harganya lumayan mahal, tapi gua rasa ini sangat perlu banget karena setelah gua ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah pakai BMW, dia airflow-nya itu lemah banget, airflow sensornya, jadi kita harus ganti sistem dari wiringnya pakai IATS atau intake air temperature sensor. Jadi ini nanti udah kita nggak pakai lagi, kita pakai IATS yang di dalam, itu yang bikin mesinnya lebih reliable dan powernya itu konsisten, nggak kadang tiba-tiba ngedrop. Powernya segitu terus, itu yang bikin latihan drifting apalagi buat pemula itu pengaruhnya besar ya, karena kalau powernya kadang kenceng kadang pelan, itu bikin kita jadi nggak tahu, kita nggak terprediksi mobilnya kayak apa. Dan ini udah selesai semua, saatnya kita coba dyno mobil ini, bakal dituning juga sama Mas Yuda dari AHT. Kita lihat aja. Gila, mobil ini pas dyno tuh bikin kuping gua hampir budek ya, padahal udah pakai penutup kuping ya, tapi masih aja. Dan dapat horsepower yang cukup banget untuk apa yang mau kita incar, 135 horsepower. Ini di wheel horsepower ya. Tadi kalau misalnya di BHP-nya itu sekitar 190-an lah ya. Tapi ini udah sangat cukup banget. Standarnya mesin BMW 2500 cc ini itu 120-an kata Mas Yuda tadi yang tuning. Dan sekarang sampai 135 horsepower dengan modifikasi di mesin itu cuma knalpot doang. Bahkan header aja nggak kita ubah di sini, tapi dapat power segini udah puas banget gua. Dan sekarang saatnya kita bawa lagi mobil ini pulang dan kita stikerin, kita wrapping total pakai Goodfix stiker.
Setelah kembali dari bengkel dyno, mobil ini langsung di wrapping sama tim dari Goodfix. Jadi warna putih full yang udah rapi banget ini, dan akan kita pasang livery yang sesuai dengan voting kalian di Instagram. Livery yang akan kita pilih adalah yang ini. Jadi basisnya warna putih, ada warna merah dan birunya, warna yang garasi drift banget, dan ada logo Goodfix yang cukup besar di samping sama garasi drift juga, dan beberapa sponsor brand supporter kita yang lain pasti ada stikernya di sini. Gue excited banget ngelihat hasilnya karena ini desain yang lebih kayak ada aksen-aksen Jepang, tribal-tribalnya gitu, tapi di BMW pastinya kelihatannya bakal keren banget. Kita lihat aja pemasangannya oleh tim Goodfix, sambil kalau bisa gue juga mau bantu-bantu sedikit biar pemasangannya lebih cepat. Langsung aja. Oke, akhirnya mobil selesai juga. Gue bener happy, hasilnya bener-bener maksimal. Yang tadinya itu 4 pintu, sekarang udah 2 pintu. Dan yang tadinya itu standaran, sekarang udah keren banget dengan gaya livery ala-ala Jepang gitu. Yang semuanya ini di wrapping menggunakan stiker dari Goodfix selaku sponsor utama project ini. Dan ini menarik banget, stikernya bahan dasarnya warna putih yang PET. PET itu yang biasa kita pakai di mobil-mobil garasi drift, yang hasilnya tuh kayak cat ya. Mau lihat langsung kayak nggak kelihatan kalau ini stiker, karena dia benar-benar halus, nggak ada kulit jeruknya. Ditambah stiker-stiker chrome yang liverynya ini merepresentasikan mobil-mobil drift dari Jepang. Nah, stiker chrome-nya ini kalau yang warna merah ya chrome biasa ya. Tapi yang menarik yang warna pink-nya ini. Warna pink-nya ini rada kayak iridescent gitu, ada kadang warna silver, warna pink. Pokoknya setiap kita ngeliat dari sisi yang berbeda, warnanya tuh berubah. Terus warna birunya ini bukan chrome tapi doff. Jadi masing-masing warna ini ada finishingnya sendiri. So kombinasinya itu kalau dilihat keseluruhan jadinya menarik banget. Ditambah lagi dengan stiker-stiker sponsor kita yang support project ini, mulai dari FAC, Stance Lab, Beltenic, Alpha Gloss, TC1 Bodywork, Altec, ISC Coilover. Pokoknya semua thank you so much. Kita akhirnya bisa menyelesaikan project budget drift car di bawah 250 juta. Hore, karena kalau dihitung total modifikasinya itu 246.350.000, yang berarti kita masih punya sisa budget di 3.650.000. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau bikin mobil drift yang proper, yang bisa dipakai drift enak, reliable-nya dapat, safety-nya dapat, kerennya dapat, di angka 250 jutaan. Tapi kalau kalian mau bikin lebih murah lagi sebenarnya bisa banget. Karena untuk E36 ini konsep modifikasinya adalah salah satunya tuh estetik. Jadi kita bikin pintu 4 jadi pintu 2, itu udah makan 30 juta sendiri. Kalau kalian nggak melakukan modifikasi itu, ya udah kurang 30 juta. Untuk bagian interior pun juga kalau kalian nggak pakai jok bucket sebelah kiri, itu udah berkurang lagi, kurang lebih sekitar 15 juta. Dan ada banyak hal-hal yang masih bisa dikurangin. Tapi kalau untuk konsep modifikasi kita dengan budget 250 juta, ya kurang lebih dapetnya seperti ini. Kerennya dapet, fungsionalnya dapet, safety-nya dapet, dan kita bisa mulai latihan drifting pakai mobil ini. Mobilnya udah cukup banget untuk pemula, bahkan mungkin untuk di kelas New Gen atau WDC. Oleh karena itu, di J99 kita akan cobain. Semoga bisa kita lakuin full track, semoga mobilnya enak. Harusnya enak sih. Karena di J99 aja semuanya rata-rata pakai E36, Adam LZ pun pakai E36. Nah, mobil ini value-nya kan 250 juta. Tapi meningkat jadi 500 juta. Kenapa? Kita lihat dalamnya. Nah, ini dia yang spesial banget. Di dashboardnya ada tanda tangan Keiichi Tsuchiya secara langsung. Jadi kemarin mobil ini baru aja kita reveal di IMX 2024 dan ada Keiichi Tsuchiya juga di situ untuk nge-reveal mobilnya, serta tanda tangan juga di boothnya Goodfix. So, it's an amazing experience. Kita bangun mobil budget, tapi tanda tangannya nggak budget bro. Nah, kalau kalian udah punya mobil drift beginner seperti ini,
langkah selanjutnya adalah untuk latihan driftnya. Nah, alhamdulillah di tahun ini kita punya 2 sirkuit drifting. Pertama J99, yang kedua ada SOB Park di Sentul. Dan untuk sekolah driftingnya ada 4 yang bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Pertama itu ada J99 Drift School Academy di sini. And then ada SOB Park Drifting Academy juga di Sentul. Ada juga instruktur private seperti Mas Valentino Ratulangi dan Allen Young. Itu kalau kalian punya mobil driftnya, nanti instruktur private-nya tinggal ngajarin kalian menggunakan mobilnya. Sementara kalau di Drifting Academy kayak di J99 dan di SOB Park, itu disediain mobilnya, disediain ban, disediain segalanya. Jadi kalian hanya perlu nyiapin cash dan waktu aja, kalian bisa langsung nyobain drifting. Tapi kalau kalian udah punya mobil driftnya, kalian bisa cari yang private instructor kayak si Mas Valentino Ratulangi. Nah, kalau untuk Goodfix sendiri, bos Goodfix yaitu Mr. David akan latihan langsung bersama gua. Begitu juga dengan nanti pembalap WDC-nya akan latihan langsung bersama tim Mega Rasi Drift. Tapi sayangnya kita nggak buka sekolah drifting karena yang menurut gua kita fokusnya di perkontenan. Kalau untuk sekolah J99 dan sekolah lainnya lebih profesional pasti. Sekarang the moment of truth, langsung aja kita cobain drifting pakai E36 ini untuk pertama kali. Let's go! Oke, gue excited banget nyobain mobil BMW pertamanya Garasi Drift kolaborasi dengan Goodfix ini. Kita sebelumnya mobil-mobil JDM dan sekarang mobil BMW. Dan first impression gue ada something wrong dengan BMW E36 ini, yaitu posisi duduknya. Biasa kita duduk depannya setir kan, tapi ini setirnya rada mencong ke kiri. Cuman kalau udah drifting sih harusnya udah lupa ya. Cuman ada aneh aja gitu ngeliatnya setirnya rada ke kiri. But semua modifikasinya udah mendukung untuk drifting, jadi harusnya kita bisa pede untuk ngedrift pakai ini mobil. Kita juga kemarin udah last gardan, Bilal yang ngerjain jadi itu free. Kita baru aja spuring mobilnya. Setupnya seperti ini, kalau kalian mau ikutin, ini adalah setup yang dipakai di BR Zico. Setup paling enak. Yang ngerancang setupnya gue sendiri berdasarkan pengalaman gue selama 10 tahun drifting. Sekarang kita coba mulai dari bikin donat aja ya. Asli, emang sekarang gue paham kenapa Adam LZ pakai 36. Karena tadi kita pas puring setupnya gampang pertama. Kedua, udah setupnya gampang, mobilnya enak dipakai, mobilnya gampang dipakai drifting. Ini buat latihan juga mantep banget. Makanya itu juga J99 mobil sekolahnya E36 semua. Ternyata emang seenak itu E36 ya. Mantep juga nih BMW. Sekarang kita coba gaspol ya. Asli, powernya lumayan 180 HP-an, tapi nariknya tetap berasa karena torsinya juga lumayan tinggi dan cukup buat drifting. Steeringnya juga enak, angle-nya gede. Ini muter balik bisa kayak bajai dan gak mentok-mentok karena udah dipotong-potong bodinya. Kaki-kakinya juga emang kaki-kaki yang proper buat drifting. Rem tangannya juga enak, pakem. Tapi butuh penyesuaian aja sih kalau gua untuk pakai mobil ini. Nah, tapi mobil ini kan nanti bakal dipakai sama tim dari Goodfix, jadi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba lagi drifting. Kita puasin, cobain full track. Habis itu kita latihan bersama tim dari Goodfix. Layaknya kayak bawa mobil E36 WDC, harus nendang-nendang kopling terus kalau mau full track. Tapi kalau buat beginner yang mau bikin lapan atau mau bikin donat doang, ini mobil perfect, gampang banget untuk dipakai.
Jadi kalian kalau mau ngedrift, cobain aja setup garasi drift yang udah kita modifikasi dari episode 1 sampai episode 3. Pasti hasilnya kurang lebih sama seperti yang gua pakai sekarang. Semoga makin banyak drifter dengan adanya episode ini. Semoga drifting industri di Indonesia makin maju. Ready? Bismillah. Oke, kita baru aja selesai latihan dan gue sangat happy dengan hasilnya. Mobil ini benar-benar enak untuk dipakai drifting, terutama untuk pemula-pemula yang baru pertama kali drifting. Angle-nya gede, powernya cukup, dan semuanya ini emang kita modifikasi untuk kelas beginner, jadi makanya pas banget. Tapi selain beginner, kita modifikasinya kita bikin keren banget juga, jadi yang bawa mobil ini pastinya pede banget untuk ngedrift pakai ini mobil. Tapi pas tadi gue nyobain full track, mobil ini tenaganya masih kurang. Walaupun bisa, tapi gue harus maksa, harus nendang kopling dulu. Mungkin juga karena kita pakai ban yang semi slick untuk di bagian belakang. Bannya kita pakai akselera yang sama kayak di mobil balap gue. Wajar sih, untuk mobil kelas kayak gini pakai ban grip ya pasti rada susah untuk full track. Nah, tungguin next projectnya. Kita akan kompetisi beneran pakai ini mobil di Indonesian Drift Series Round 6 kelas WDC. Siapa drifternya? Kalian tunggu aja. Nanti akan kita announce siapa drifter yang akan menggunakan E36 GDX Goodfix ini. Dan mungkin gitu aja untuk episode proses modifikasi dan drifting dari mobil ini. Dari episode 1 kita udah bangun mobilnya, hingga ke episode 3 kita udah berhasil drifting pakai mobil ini. Gue bener-bener happy. Thank you untuk semuanya, thank you untuk semua sponsor, thank you untuk kalian yang udah nonton. Keep driving safe and goodbye.